Salam jumpa di podcast RRI Manokwari. Kali ini bersama saya Yuki Kubiari, tentunya dengan topik kita yang berbeda, dan di setiap podcast kita pasti ada topik-topik menarik yang kita bahas. Dan tentunya kebersamaan di podcast edisi kali ini juga kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Ya, kenapa saya bilang tamu-tamu yang luar biasa? Ini tentunya yang sudah tidak asing lagi, terutama untuk masyarakat di wilayah hukum Papua Barat. Ya, tanpa berlama-lama, di studio kami sudah hadir narasumber kita tentunya yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Papua Barat, ya, terutama di wilayah hukum Polda Papua Barat. Izin sudah hadir Bapak Irjen Pol Joni Edison Isir SIK MTCP. Ini selaku Kapolda Papua Barat. Selamat datang di podcast kami, Pak. Iya, selamat berjumpa lagi. Selamat jumpa, ya, salam jumpa, salam baku dapa ya. Iya. Oke, ini lebih ciri khas ke Papua Barat. Nah, kemudian juga tidak sendiri. Di sini juga ada Pak Kaopsda selaku Kombes Pol, ada Pak Dharma Suandito SIK. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Mbak Yuka. Oke, dan juga ada dari Kasatgas Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Robertus Pandiangan SIKMH. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Mbak Yuka. Oke, kayaknya kita sedikit senyum dulu gitu ya. Kita senyum untuk pemirsa kita. Kayaknya suasananya kayak lebih asik gitu ya. Betul. Podcastnya RRI Manokwari terus pasti selalu semangat. Semangat gitu. Oke, nah ini terkait dengan topik kita hari ini, kesiapan pengamanan Pilkada 2024. Kalau Bapak-bapak hadir di sini, masyarakat juga sudah tahu bahwa dalam waktu dekat kita akan menyambut pesta demokrasi, ya, merupakan pesta bagi rakyat Indonesia dan tentunya untuk kita yang sudah punya hak untuk memilih, ya. Nah, terkait dengan kesiapan dari Polda Papua Barat, kalau saya bilang kesiapan, mungkin Polda sudah lebih siap, ya. Polda Papua Barat sudah lebih siap untuk mengamankan Pilkada 2024. Nah, tapi bagaimana ini pemetaan dari Polda Papua Barat dalam melihat pengamanan Pilkada di wilayah hukum Polda Papua Barat? Mungkin saya langsung ke Pak Kapolda untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita. Iya, baik, ada ya, oke. Saya akan menggambarkan secara umum kaitan sama ini kan Pilkada serentak 2024 ini. Ini adalah agenda nasional. Ya. Jadi 37 provinsi, 514 kabupaten dan 93 kota. Untuk kota Madia di seluruh Indonesia ini kemudian menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Khusus kita yang ada di wilayah hukum Polda Papua Barat, berarti Pilgub Provinsi Papua Barat, Pilgub Provinsi Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Ya, jadi melingkup dua provinsi. Ya, dua provinsi. Kemudian ada 12 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Sorong. Khusus untuk yang ada di Provinsi Papua Barat berarti 7 kabupaten. Mulai dari Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, kemudian Bintuni, Wondama, Fak-Fak, dan Kaimana. Ini terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, kami dari Polda Papua Barat kemudian menggelar operasi pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Jadi operasi kepolisian yang kami gelar dengan sandi Operasi Mata Praja Mansinam 2024. Demikian juga kemudian kawan-kawan di tingkat Polres itu pun sama menggelar operasi Mantap Praja juga dengan sandinya masing-masing. Jadi kita tetap dengan prinsip-prinsip keterpaduan terintegrasi. Jadi tentunya bukan Polda sendiri, tapi Polda pun dibantu oleh kawan-kawan dari TNI. Dalam hal ini Kodam 18 Kasuari dan jajarannya, kemudian Koarmada 3 yang ada di Sorong, demikian juga kemudian dari Pasmar 3 yang ada juga di Sorong.
Ini secara umum dan kita sudah mulai sejak dari pengamanan dalam rangka sebenarnya pra tahap inti dan sekarang kemudian masuk dalam tahap inti dan juga nanti kemudian akan pasca penyelenggaraan tahap intinya. Jadi tahap inti nih yaitu mulai dari tahap pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus kemarin, kemudian tahap penelitian dan penetapan paslon yaitu terakhir kemarin tanggal 22 September, dan sekarang kita masuk di tahap kampanye yang dimulai dari tanggal 25 September sampai nanti tanggal 23 November, dan tahap hari tenang selama 3 hari yaitu tanggal 24, 25, 26 November, dan nanti pemungutan suara di tanggal 27 November. Kemudian secara berjenjang proses rekapitulasi mulai dari tanggal 28 November sampai nanti di tanggal 16 Desember itu. Tentunya sampai nanti puncaknya adalah di pelantikan kepala daerah terpilih sesuai dengan yang ditetapkan atau diarahkan oleh pemerintah, yaitu apabila tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi dijadwalkan pelantikan gubernur yaitu tanggal 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan bupati dan wali kota jika tidak ada sengketa di MK itu di tanggal 10 Februari 2025. Itu sebagai gambaran singkat. Kemudian kalau personil, kita ada kurang lebih sekitar 1.800 personil Polda. Nanti untuk hal yang kemudian sifatnya teknis, di sini saya mengajak Pak Kombes Dharma selaku Kaopsda dan Kombes Robertus sebagai Kasatgas Humas. Demikian, ada yok ya. Oke, nah ini tentunya dengan keterlibatan anggota dari Polda Papua Barat yang juga dilibatkan untuk menghadapi pilkada. Hingga saat ini berapa jumlah anggota yang dilibatkan untuk menghadapi pengamanan pilkada 2024? Mungkin saya ke Pak Dharma untuk menjelaskan ini. Baik, terima kasih Mbak Yoke. Jadi untuk keterlibatan anggota dalam operasi Mantap Praja Mansinam 2 ini jumlahnya seluruhnya 1.714 personil. Ini dibagi menjadi 2, baik di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan untuk di Papua Barat itu berjumlah 858 personil, dan untuk Papua Barat Daya berjumlah 856 personil. Ini juga kita melibatkan juga dari unsur TNI, baik di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk Kodim yang terlibat berjumlah 769, ini yang Papua Barat. Kemudian untuk Papua Barat Dayanya berjumlah 756. Jadi Kodim, anggota Kodim yang terlibat dari unsur TNI itu berjumlah 1.525, Mbak. Oke. Nah, ini terkait juga dengan keterlibatan anggota. Nah, apakah selain dari anggota dari Polda Papua Barat sendiri, apakah ini ada juga didatangkan dari luar mungkin untuk membantu personil Polda Papua Barat? Karena kan biasanya kalau untuk pengamanan pilkada ya selain personil dari Polda Papua Barat biasanya juga ada dari anggota dari luar yang mungkin diperbantukan di sini. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk personil dari luar kita tidak mendapat bantuan dari Mabes Polri, hanya kita berdayakan dari personil Resimen 2, Pas 3 Korbrimob Polri yang bertugas di wilayah Papua Barat Daya. Oke, jadi untuk pengamanan pilkada kali ini murni dari Polda Papua Barat. Siap. Oke, nah kemudian kalau kita melihat dari situasi pada saat proses pengumuman penetapan calon baik dari pilkada bupati dan wakil bupati, kemudian juga
gubernur dan wakil gubernur ini, bagaimana Polda juga menghadapi situasinya atau tanggapan Polda untuk menghadapi hal ini? Baik, Ade, oke. Jadi saya gambarkan sekilas. Memang kita kan selalu melakukan pencermatan, pencermatan sejak mulai dari proses pendaftaran. Dalam hal ini sebenarnya dari sejak calon perseorangan sebenarnya, yang dimulai sejak dari bulan antara April Mei itu. Ini. Kemudian dalam proses calon perseorangan ini memang kemudian ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, seperti yang ada di Kaimana, kemudian yang ada di Bintuni juga, ada yang di Tambrau, ya. Ini jadi kita selalu melakukan pencermatan, pembacaan setiap tahapan yang ada. Kemudian demikian juga pada saat pendaftaran, ketika khusus untuk di Provinsi Papua Barat ada satu bakal pasangan calon waktu itu yang mendaftar, yaitu di provinsi sendiri, kemudian di Kabupaten Manokwari, dan di Kabupaten Kaimana. Ini yang kemudian dalam prosesnya ini ya biasalah, ada yang pro kontra, ada yang pro kontra. Kemudian terakhir dalam kerangka regulasi dan arahan dari KPU RI kemudian memberikan beberapa petunjuk sebagai guideline bagi kawan-kawan di KPUD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga kemudian dalam proses pendaftaran kembali khusus untuk wilayah yang satu bakal paslon, itu kemudian dalam prosesnya terakomodir lagi menjadi dua, yaitu yang di Manokwari sendiri itu dua bakal paslon waktu yang mendaftar, dan demikian juga yang di Kaimana. Sedangkan untuk Pilgub sendiri memang sampai dengan perpanjangan dibuka, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 4, cuma satu bakal paslon yang mendaftar untuk Pilgub Papua Barat ini. Sehingga dalam proses penetapannya kemarin ya agak unik nih, Ade. Jadi karena Polda Papua Barat ini ada 2 provinsi, dan dari 37 provinsi ini ya satu provinsi paling sedikit paslon yang ditetapkan yaitu cuma satu, dan juga paslon paling banyak se-Indonesia yaitu 5 paslon khusus untuk yang di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi memang agak ya agak unik sendiri. Agak unik sendiri untuk khusus untuk kami yang ada di Polda Papua Barat ini. Dan sejauh ini ya puji Tuhan kita bersyukur karena dinamika pasca penetapan relatif kemudian situasinya tetap masih aman, terkendali. Ini tidak lepas bukan karena kami sendiri yang berupaya, tapi tadi dukungan dari semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada ini. Khususnya yaitu tadi bakal paslon dan tim suksesnya, partai politik pendukung dan pengusung, serta basis masanya. Betul. Gini, yang relatif sudah mulai bisa menunjukkan kedewasaan gitu dalam bersikap berdemokrasi. Mungkin itu Ade Yoke. Oke. Nah, kemudian ini terkait juga dengan banyak nih tuntutan warga dengan kaitan dengan kebebasan berpendapat di muka umum. Ini bagaimana Bapak Kapolda merespon ini? Karena terkadang masyarakat apalagi mungkin dengan pendukung dari setiap paslon, kami ingin kemukakan pendapat kami. Bagaimana ini Pak Kapolda merespon ini? Ya, jadi gini Ade. Nanti ditambahin juga sama Pak Kabit Humas Pak ini. Jadi kita ini kan setelah reformasi, ya, setelah reformasi 98 itu, kemudian ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Jadi kita negara menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dan kita semua pasti kemudian mengacu kepada regulasi undang-undang ini. Dan kalau kemudian kita cermati dalam Undang-Undang Nomor 998 ini, khususnya di pasal 6, ya, itu yang menyampaikan pendapat di muka umum itu ada kewajiban dan tanggung jawab.
Nanti saya akan ini. Jadi ada sekitar 5 item. Jadi dia harus bisa menghormati hak dan kewajiban orang lain juga, menghormati aturan-aturan moral yang berlaku secara umum, mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu menjaga dan menghormati ketertiban umum. Terakhir yaitu tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Jadi kepada kawan-kawan yang kemudian menggelar berbagai aksi terkait dengan menyampaikan pendapat di muka umum, apakah bentuknya itu unjuk rasa atau demonstrasi, bentuknya itu rapat umum, bentuknya itu mimbar bebas ataupun pawai, dia harus tetap melihat tadi di pasal 6 ini. Artinya ayo kita bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi kita bebas secara dewasa karena di situ ada tanggung jawab. Betul. Ini yang terus kemudian kita coba ajak kawan-kawan semua dalam proses diskursus, bagian daripada kemudian mensosialisasi dan mengedukasi, mencerahkanlah semua elemen komponen masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada ini. Begitu Ade. Artinya ditambahkan, silakan. Masyarakat memang harus tahu regulasinya seperti apa ya. Betul. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa semua itu sudah ada regulasinya Ibu. Betul. Mbak Yuke ya. Jadi ada masyarakat itu harus paham bagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kemudian ada juga diatur di pasal 28 Undang-Undang 1945 bahwa negara itu menjamin dan mengatur tentang kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul. Begitu juga diatur juga di pasal di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Nah, yang seperti disampaikan oleh Bapak Kapolda, yaitu harus sesuai dengan pasal 6, ya, harus bebas dan bertanggung jawab, jangan menyampaikan kebebasan itu dibalut dengan provokasi, penghasutan yang dapat mengganggu terjadinya harkam tipmas. Nah, karena itu ada konsekuensi hukumnya apabila itu dilakukan. Demikian yang bisa kami tambahkan, Mbak Yuke. Oke. Nah, Pak Kapolda, ini juga kan terkait dengan pilkada kali ini. Memang ini pekerjaan besar juga untuk Polda Papua Barat ya, karena membawahi 2 provinsi. Nah, terkait pilkada kali ini, Polda Papua Barat juga mengawal pilkada di 2 provinsi, itu Papua Barat sendiri dan juga Papua Barat Daya. Nah, kira-kira tantangan terberat apa ini yang dirasakan? Karena biasanya dalam setiap tugas, dalam setiap tanggung jawab pasti ada yang namanya tantangan. Ini bagaimana Pak Kapolda bisa merespon ini? Sebenarnya tantangannya itu ketika kita melihat corak sosial masyarakat kita dalam proses kontestasi ini. Kita tahu bahwa setiap paslon ini ya pasti ada tarikan tadi kekeluargaan, kekerabatan, ya. Jadi bagaimana sebenarnya ini bukan tantangan cuma polisi saja dari sisi pengamanan, tapi tantangan bersama kita. Bagaimana membangun masyarakat yang kemudian tadi cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi. Dari pemilih yang sifatnya kemudian emosional, jadi emotional voters ini, karena tadi ada keterikatan, hubungan darah lah, hubungan kekerabatan, kesamaan latar belakang, entah suku, agama dan sebagainya. Ini kemudian menjadi pemilih yang rasional. Jadi rasional votersnya yang kemudian ini. Artinya rasional voters ini kemudian bagaimana sih menyikapi setiap, ambil contoh program yang ditawarkan seperti apa. Itu visi misi program yang ditawarkannya seperti apa. Mengapa program ini yang kemudian ditawarkan? Bagaimana umpamanya paslon akan mewujudkan program yang ditawarkannya dalam 5 tahun. Bagaimana dengan anggaran umpamanya fiskal daerah yang ada ini, kemudian yang terbatas umpamanya, dia mewujudkan itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai nanti tahun kelima yang kemudian bicara outcome-nya itu bisa dirasakan. Jadi ini tantangan bersama kita, bagaimana dari tadi emotional voters menjadi kemudian rational voters ini. Jadi tetap melihat kepada program yang ada. Tantangan yang lain, ya khusus untuk yang ada di wilayah hukum Polda Papua Barat, memang ada beberapa wilayah atau area yang memang ada ya kawan-kawan kita lah masih kemudian istilahnya kalau tahu frekuensi di sini ya dia masih ada di frekuensi sebelah. Ya, ini menjadi perhatian khusus bagi kami terkait nanti dengan pola pengamanan khususnya pada saat
tahap pemungutan suara nanti ini. Tantangan yang lain saya pikir tidak ada yang berat lah, karena dengan kawan-kawan Pemprov di Papua Barat, kawan-kawan KPUD Papua Barat, dan sampai ke kawan-kawan ad hoc-nya nanti, kawan-kawan Bawaslu juga, kawan-kawan dari paslon, tim sukses, dan partai politik pengusung. Sejauh ini kita punya komunikasi relatif terbangun dengan cukup bagus lah. Sangat baik, ya. Cukup bagus, karena itu jadi modal. Ini demikian juga kehadiran dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh cendekiawan semua, yang walaupun mereka memiliki hak pilih, namun ada sesuatu yang harus bisa kemudian berada di atas semuanya, yaitu adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga tadi persatuan kesatuan, menjaga situasi tetap damai, walaupun nanti kita ada beda pilihan. Seperti itu. Nah, ini yang selalu dengan ketuk kalau ini tahu apa, sampaikan ke bawah nih ya, tetap Pace dengan Mace, kakak dengan adik ini walaupun beda pilihan tetap dalam satu rumah. Oke, betul. Jadi Itu. kita ini pasti ada di satu rumah nih. Itulah. Mau pilih siapa tetap ada dalam satu rumah. Ya. Oke. Pak Kapolda, ini juga terkait dengan biasanya ini hal yang memang sering ditemui terkait dengan daerah-daerah kita katakanlah dalam kategori rawan. Nah, ini bagaimana Kapolda juga menjawab status kerawanan mungkin untuk wilayah Papua Barat sendiri ataupun juga Papua Barat Daya? Ya, jadi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada ini ada beberapa ya. Tadi saya sampaikan, kita lihat tetap dari corak sosial masyarakat yang ada. Itu satu sisi lagi yang lain adalah memang kondisi geografis yang kemudian memberikan tantangan tersendiri atau kerawanan lah dalam hal ini kita bilang, karena nanti kita mengantisipasi di bulan November ini adalah musim penghujan. Ya, betul. Ada beberapa akses jalan yang ketika musim penghujan deras ini rawan untuk kemudian longsor. Karena nanti terkait dengan proses distribusi logistik, kemudian pelaksanaan hingga di sana, harapannya tetap di tanggal 27 itu bisa dilakukan sama-sama serentak di betul. pagi hari itu bisa kemudian serentak. Jadi ada tantangan geografis yang kemudian memberikan tantangan tersendiri, dan saya yakin dan percaya kawan-kawan KPUD sampai yang ke tingkat ad hoc-nya juga di bawah. Demikian juga kami didukung sama kawan-kawan TNI sudah untuk berupaya untuk mengantisipasi ini. Itu kaitan sama tantangan geografis. Tadi ada beberapa titik yang saya bilang belum sefrekuensi. Kita juga untuk pola pengamanan yang ada di sana, ada beberapa TPS yang nanti kemudian kita kategorikan TPS rawan khusus, di mana kemudian satu satuan khususnya kawan-kawan dari Brimob, dan tentunya didukung oleh kawan-kawan TNI khususnya personel Pamrawan yang ada di sekitar area tersebut akan melakukan pengamanan atau perimeter pengamanan di lokasi tersebut. Tidak banyak kok. Tidak banyak. Tapi untuk zona merahnya? Zona kalau kita kan petakan ini. Khusus untuk kayak di Papua Barat ada 1.554 TPS. Ini tidak semuanya kemudian kita kategorikan sangat rawan, tidak. Ada yang memang sangat rawan khusus ada, tidak banyak, tidak lebih dari 10, itu khususnya yang ada di wilayah di Kabupaten Bintuni. Di Kabupaten Bintuni yang berbatasan dengan Kabupaten Maibrat. Ini demikian juga untuk nanti di Provinsi Papua Barat Daya itu di Kabupaten Maibrat yang berbatasan dengan Bintuni. Ya, kira-kira di situ nanti. Ini zona merahnya memang perlu antisipasi khusus. Kalau yang lainnya kita memetakan lebih banyak kemudian ke wilayah ini adalah basis pendukung dari calon ini. Sementara daerah ini bukan dari calon yang lainnya lagi umpamanya. Atau kita petakan mana yang basis pendukungnya kekuatannya umpamanya 50-50 dan situ cuma 2 calon. Ini tadi dia tidak akan muncul, kerawanannya tidak akan muncul kalau tadi kemudian para tokoh masyarakat yang ada di sini kemudian cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi, artinya menggunakan hak pilihnya. Setelah di tanggal 27 ya sudah, terus dikawal lah hasil di TPS penghitungannya seperti apa. Kemudian kalau nanti hasilnya umpamanya ya dia
yang menang umpamanya calon paslon A gitu, yang dia dukung, ya yang kawannya yang lainnya ini ya harus bisa menghormati itu. Jadi tidak kemudian memaksa harus bisa kemudian hasilnya dirubah atau tidak boleh. Atau kemudian menekan untuk memilih paslon B karena dia tinggalnya di situ dan dia tokonya mendukung paslon B ya. Nggak seperti ini juga. Ini yang kemarin kita potret waktu pelaksanaan pemilu kemarin tanggal 14 Februari. Satu lagi sebenarnya kaitan sama politik uang sebenarnya. Nah, ini yang menjadi satu masalah krusial. Ini politik uang ya. Kita kayak harus sama-sama kemudian mengampanyekan ini. Betul. Untuk melawan bagaimana sih politik uang itu. Kalau ada yang iming-iming uang ini set, ya udah ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya. Jadi ayo pace-mace kakak ade dong, kalau ada yang tawarin uang, ya kau ambil uangnya jangan pilih dia. Atau pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, kira-kira itu mungkin kampanye ya harus kemudian kita gelorakan, kita bumikan. Betul. Ya, sehingga bisa kita kurangin ini. Jangan karena tadi corak sosial, kondisi masyarakat yang memang ada yang dalam kondisi yang terbatas, sehingga kalau kemudian ditawarin uang, ya enggak banyak lah, paling banyak mungkin 500.000 tuh, seolah-olah ini jadi besar sehingga dia terima, terus dia memilih orang yang kasih uang. Ini salah nanti. Jangan, nanti dia menangis Bombay sampai 5 tahun ke depan. Jangan. Persepsi yang salah, jangan sampai hanya sehari untuk 5 tahunnya rugi dong. Ambil uangnya tidak apa-apa, tapi jangan pilih dia. Kira-kira kita sekarang kampanyenya begitu untuk yang lawan money politik nih. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jangan pilih orangnya. Itu, pilih tetap sesuai dengan hati nurani. Nah, ini sejauh ini koordinasi dengan pemangku kepentingan seperti tadi Pak Kapolda juga jelaskan bahwa itu telah dilaksanakan sepanjang masa kampanye sampai dengan masa pencoblosan, bahkan juga sampai dengan selesai penghitungan suara nanti ya. Dan itu tentunya terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh Polda Papua Barat. Nah, terakhir yang sering kita temui adalah jangan terakhir. Berat. Iya, kan jangan terakhir dulu ya, karena masih banyak sebenarnya yang untuk kita share untuk pemirsa kita, untuk masyarakat kita, karena pentingnya kita mengamankan situasi pilkada ya Bapak ya. Sering ditemui persoalan Kamtibmas ya, penyebaran berita bohong ini yang paling ditemui, apalagi jelang-jelang kita bilang mungkin sudah tidak bisa hitung bulan ya, hitung hari ke depan sampai dengan 27 November nanti. Nah, terkait dengan penyebaran berita bohong, bagaimana antisipasi Polda Papua Barat untuk mengatasi ini? Mungkin dari Pak Robert selaku Kabid Humas, karena biasanya ini perannya Kabid Humas Polda ini. Baik. Terima kasih Mbak Yoke. Terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax ini ya, sangat sering ya terjadi, apalagi di tahun-tahun politik ya. Nah, dengan demikian Polda Papua Barat sudah menyiapkan cyber group untuk melakukan patroli di media-media sosial untuk mengantisipasi adanya penyebaran atau berita-berita hoax, karena ini sangat dapat memungkinkan untuk mengganggu situasi Harkamtibmas. Ya, di mana menjelang pilkada ini biasanya situasi atau eskalasi itu sangat meningkat. Jadi kita sudah antisipasi itu dengan melakukan patroli di media sosial. Kemudian kita juga mengingatkan kepada masyarakat apabila menerima berita itu di-sharing dulu, dicek dulu kebenarannya. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Apakah ini beritanya ini hoax atau menyesatkan atau beritanya benar. Nah, kemudian juga untuk para pelaku yang melakukan penyebaran hoax, ini ada ancaman hukumannya Mbak. Yaitu diatur di pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2024. Ya, para pelaku yang melakukan penyebaran apalagi sampai terjadinya Harkamtibmas atau terjadinya suatu keributan, itu dapat diancam dengan hukuman 3 tahun. 3 tahun. Jadi kita mengingatkan pada masyarakat untuk bijak ya dalam menggunakan media sosial menyaring media sosial, dan jangan menjadi pelaku yang melakukan penyebaran hoax. Betul. Demikian Mbak yang bisa kami sampaikan. 3 tahun itu waktu yang lama Bapak ya. 3 tahun waktu yang lama. Jadi kalau mau sebar isu pikir-pikir dulu. Ya, apabila hanya untuk kepentingan sesaat kan. Jangan hanya untuk kepentingan sesaat tertentu. Dan pilkada ini dia mau mengorbankan diri itu sangat merugikan diri sendiri. Dan dapat merugikan masyarakat. Masyarakat, keluarga juga jadi korban. Ya, menjadi korban. Betul. Mungkin dari Pak Dharma ada yang ingin ditambahkan?
Mungkin saya hanya menambahkan saja, saya mengajak untuk masyarakat ya tetap menjaga kondusivitas wilayah baik Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Mari kita ciptakan pilkada damai, aman, dan nyaman. Dan berikan hak suara masyarakat untuk pilkada ini karena satu suara sangat menentukan ke depan. Betul. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, dari Pak Kapolda sendiri. Biasanya kita bilang ada pesan-pesan untuk kita masyarakat, apalagi jelang pilkada ini di 2 wilayah, baik Provinsi Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Saya mau tambahkan dulu kaitan sama yang tadi itu berita hoax, hate speech gitu ya. Memang ini butuh kecerdasan dalam literasi digital gitu. Nah, kecerdasan dalam literasi digital pasti tidak lepas dari kemudian tingkat pengetahuan kita sebenarnya. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Kabid Pak Kombes Robertus, kita harus kemudian jangan biasa ketemu nih sumbu-sumbu pendek lagi jadi jangan kalau begitu dapat informasi aja sumbu pendek langsung menyala. Betul. Harus sabar dulu, lihat dulu benarkah tidak gitu. Jadi dalam strategi kita ada cyber troop, ada cyber patrol. Ini kemudian ada nanti tim Satgas Gakumnya kemudian melakukan lidik dan sidik terkait dengan tadi penyebaran berita hoax. Nanti silakan kemudian dilaporkan ke kami, kami punya 110 gitu atau nomor HP juga ya, bisa WA juga bisa gitu. Siap. Ini. Ya paling ini saya menghimbau kita semua karena ya 14 Februari kemarin kan ketemu pesta juga tuh. Ini kan pesta demokrasi gitu. Pesta demokrasi sedikit-sedikit ya dia harus meriah lah. Gitu. Kalau kemarin 14 Februari itu pesta itu piring pesta atau suka bersih. Atau sekarang nanti pakai lagi di tanggal 27 November ini. Mudah-mudahan kalau berjalan ini kan piring yang kotor juga tuh kasih bersih semua juga. Nanti kita simpan nanti tuh pakai nanti di 2029 begitu aja. Iya betul untuk 5 tahun ke depan jadi piring itu kita bisa pakai dia 5 tahun yang penting kita jaga jangan sampai piring dia pecah. Betul. Kalau piring dia pecah nanti kita tidak bisa pakai. Nanti kalau ada yang ikut pesta dia tidak bisa dapat makan karena piring sudah tidak ada yang bisa dipakai lagi untuk sediakan tadi entah nasi lah apa macam-macam begitu toh. Ini dia punya bahasa sederhana sesuai dengan kearifan yang ada di sini yang kemudian kita pesan. Demikian juga paslon sebenarnya. Paslon juga harus bisa kemudian punya tanggung jawab untuk mengedukasi, mencerahkan kepada masyarakat apa sih program yang ditawarkan. Kenapa program itu ditawarkan? Bagaimana program itu dicapai? Seperti itu. Dan apa nanti kira-kira yang akan didapat oleh atau dirasakan oleh masyarakat itu. Tentunya dengan fiskal daerah atau APBD yang terbatas. Gitu. Karena kategori kita di sini fiskal daerahnya ada yang lemah sampai sedang, tidak ada yang kuat. Betul. Tidak ada yang kuat. Ya. Yang cukup kuat ya dibilang cukup kuat juga tapi sebenarnya tidak ya bintuni lah. Rata-rata ada di 2,5 sampai 3 triliun. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini yang harus kemudian tadi dicermati oleh kawan-kawan warga pemilih bukan karena dia saudara, dia suku. Dia ada om sama ini. Jadi kita kemudian dukung. Tapi kita harus cermati tadi. Betul. Dia punya program itu yang tadi saya bilang. Gitu. Emotional voters, pemilih berbasis emosional ini itu bisa bergeser menjadi pemilih berbasis rasional. Jadi betul. Pemilih yang makin cerdas dia. Itu. Jadi sekali lagi kalau dibilang tanya pesan, ayo pace mace kakak orang semua jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS. Pilih sesuai dengan hati nurani. Kalau ada yang tawarkan uang, ambil uangnya, jangan pilih orang ya. Tetap pilih sesuai dengan hati nurani, karena itu adalah tanggung jawab pace mace kakak ade orang sebagai warga negara. Itu, Ade. Oke, ya banyak sekali edukasi yang sudah kita berikan untuk masyarakat kita, terutama jelang pilkada serentak yang sudah semakin dekat hari ini. Nah, namun
kami harus mengakhiri podcast hari ini. Tapi luar biasa hari ini bapak-bapak sudah hadir di sini memberikan edukasi luar biasa untuk Terima kasih masyarakat kawan-kawan kita. RRI, terima Iya. kasih untuk Terima kasih untuk Pak Kapolda, Pak Isir, Pemirsa kemudian juga podcast Pak RRI. Dharma dan Pak Robertus yang sudah hadir. Mungkin nanti kalau masih ada yang akan kita bahas, pasti kita ada di episode berikutnya ya. Oh asik sekali, ini kan sekarang kampanye toh. Nanti besok bagaimana sih pemungutan suara? Boleh lah. Kita nanti mungkin merepotkan Ade juga, kawan-kawan semua. Bukan apa-apa, ketong hadir di sini untuk melayani masyarakat yang ada di kita, Provinsi betul. Papua Barat. Baik, pendengar dan juga masyarakat kita, untuk Anda yang sedang bersama di podcast kami, jangan lupa, ini yang biasa kita mengingatkan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Tapi harus disaring dulu gitu ya. Jadi tapi ini informasi yang benar-benar ini. Subscribe ya, bukan sobreker. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak semua di sini, sudah banyak memberikan edukasi bagi masyarakat kita. Saya Keku Biare, kita akhiri podcast hari ini.